Yang diketahui, apa saja yang diketahui dalam soal tersebut? Itu merupakan sudut ya. Apalagi? Yang dua ya. Terus C belum diketahui. Dan untuk A sendiri siapa tadi? Di depan. B sisi. Oke. Nah, sudah ada dua sudut sisi yang diketahui. Sekarang kita mencari nilai sisi C atau sisi miring. Nah, untuk mencari nilai dari sisi miring, rumusnya apa tadi? Apa rumusnya untuk mencari C? Maka A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Maka dari persamaan di atas, karena kita ketahui bahwa nilai B nya sama dengan nilai A nya sama dengan akar pangkat 5 pangkat 2, maka kita langsung jabarkan ya. Berapa? Akar 5 dikuadratkan 2 ditambah 2 dikuadrat. Hasilnya sama dengan untuk akar 5 itu hasilnya kita pakai 5 sendiri karena diakarkan dengan hasil akarnya sendiri. Dengan berapa? Dengan 3 ya. Nah, akhirnya kita sudah mengetahui bahwa nilai C di sini yaitu di. Nah, sekarang coba jabarkan dalam bentuk rumus. Nah, untuk sinus A yaitu akar C. Tinggal adik-adik jabarkan nilai dari masing-masing variabel A dan C. Nilai A berapa tadi? Per 3 sama dengan, kita bisa sederhanakan akar 5 per 3 itu sama dengan 1 per 3 akar 5. Cos alfa rumusnya apa tadi? B per A. Jadi nilainya berapa? Akar 5. Selanjutnya cos. Jadi mungkin dari penjelasan ini adik-adik sudah bisa langsung mengetahui ya. Yang penting kita harus mengetahui bagaimana cara biasanya dalam segitiga siku itu kita akan diberikan nilai yang diketahui itu bisa C, bisa A, atau bisa B, atau bisa sebaliknya. Bisa mungkin nilai C nya diketahui, nilai B nya tidak diketahui. Sehingga untuk menjabarkan rumus itu, apa tadi rumusnya? Untuk mencari BA itu sama dengan C kuadrat dikurang akar dari C kuadrat kurang B kuadrat. Coba selanjutnya. Atau mau dicatat dulu yang pertama tadi. Mungkin pengertiannya ada di slide. Jadi kapannya untuk ketiga akar 3 ada sama dengan. Jadi untuk materi ini Pak akan kirim ke ke grup WA supaya nanti bisa dicatat supaya kita dapat melanjutkan ke materi selanjutnya. Mungkin slide selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Pada trigonometri kita akan definisi akan membahas terkait sudut-sudut istimewa. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita memiliki sudut atau bentuk. Ini merupakan lingkaran yang berbentuk dari sudut yaitu sedalam 360 derajat, di mana ini merupakan sudut 0 derajat, 180 derajat, 240, 100
derajat. Nah, dari sudut-sudut itu ada sudut-sudut istimewa dalam trigonometri. Coba baca ke orang. Istimewa adalah sudut di mana nilai perbandingan trigonometri dapat dilakukan secara langsung pasang menggunakan data trigonometri atau kalkulator. Sudut-sudut yang dimaksud adalah sudut-sudut yang besarnya 0 derajat, 0 derajat, 20 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Perbandingannya trigonometri untuk sudut istimewa dapat dilakukan dengan menggunakan konsep satuan seperti pada gambar tersebut menggunakan 11 garis. dalam sudut atau sudut istimewa dalam sebuah lingkaran atau di situ ada yang namanya sudut-sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 30 derajat, 45 dan 90 derajat. Nah, sudut istimewa ini merupakan sudut yang nilainya kita bisa tentukan langsung tanpa menggunakan perbandingan trigonometri atau nilai trigonometri, karena sebentar di slide selanjutnya kita akan melihat nilai-nilai istimewa dari sudut-sudut trigonometri. Nah, di dalam soal ini diberikan suatu sudut berdasarkan definisi perbandingan trigonometri diperoleh sin A. Sin A apa tadi? Mencari depan per miring. Nah, dari sudut derajat alfa terbentuk garis antara O dan B dan O terhadap X. Ini sudah Pak. Kita kan semua jelas ini. Nah, kemudian dia bilang sin alfa derajat. Untuk menentukan sin alfa derajat dari persamaan depan per miring, kita tinggal cari persamaan kira-kira dari garis yang menghubungkan atau digunakan ruas garis yang menghubungkan mana depan, mana samping. Kita tinggal lihat pada gambar. Oh, kalau kita tahu bahwa sin depan per miring. Depan per miring berarti garis mana yang terbentuk? Ternyata dari sudut XY ini ada B terhadap PA aksen, yaitu garis depannya. Maka taruhlah di sini B terhadap B aksen per OP atau garis depan per miring. Untuk garis miring tadi yaitu O per P. O per P ini sama dengan, kenapa Y per 1? Karena P per aksen sama dengan Y. Jadi Y per 1 karena garis yang terbentuk dari O per P sama dengan Y 1. Jadi P per 1 sama dengan Y. Kemudian cos, begitu juga cos. Cos itu samping per miring. Nah, samping per miring. Mana yang samping sini? Ini kan? Nah, ini O per PA samping. Aksen ya, kalau aksen ini oke, pertama dalam ketiga itu aksen. Jadi O per P aksen dibagi O per P dari sisi miring samping per miring. Jadi nilai ini ada O per P sama dengan X per 1 sama dengan X. Dan pula untuk tangannya itu depan per samping. Depannya apa tadi? Sisi di depan P aksen per O P aksen P aksen dibagi O P aksen dengan Y per X. Dengan syarat X tidak boleh sama dengan 0, dia harus lebih besar dari 0. Jadi dalam lingkaran suatu buat koordinat titik Px kemudian dapat dinyatakan sebagai P cos alpha dan sin cos alpha. Nah, kira-kira dari cara menggambar grafik dan menggambar sudut ini untuk menentukan mana depan bisa kan? Paham ya? Kemudian lanjut. Nah, tadi pada slide sebelumnya kita diberikan satu sudut istimewa tanpa harus menentukan Nah, ini merupakan contoh dari sudut istimewa. Sudut istimewa ini nanti biasanya kita akan gunakan untuk mempermudah
dalam penulisan, karena kalau dalam dia nanti tidak ditanya nilai sin 30 derajat berapa, cos 6 derajat berapa, nanti bisa diganti dengan nilai-nilai. Jadi adik-adik harus bisa mampu menghafal atau setidaknya minat lah nilai-nilai dari sin itu. Ini merupakan nilai-nilai yang sudah istimewa. Nanti ini kelas 11, kelas 12 sampai bahkan kuliah pun ini akan dipegang sebagai pedoman. Kemudian supaya lebih mudah, kita coba soal. Pada gambar ini kita diberikan soal di mana nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat. Perhatikan gambar ini dengan titik P adalah 1,0 sehingga cos 0 derajat sin 0 derajat. Nah, kalau digambar biasanya digambarkan seperti ini, yaitu 0 derajat digerakkan dengan sampai titik 1. Kita berikan, maka diperoleh sin 0 derajat sama dengan 0 dan cos 0 derajat sama dengan 1. Kira-kira kenapa bisa sin 0 derajat sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan 1? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Cos sin 0 derajat sama dengan 0 dan cos 0 derajat sama dengan 1. Nah, nilai ini dilihat pada tabel. Sin 0 derajat berapa? Cos 0 derajat berapa? 1. Nanti untuk mengetahui cara penggunaan tabel ini, nanti ini merupakan perbandingan ya, sin sampai cos tangen kan. Nah, dari sudut ini ada masing-masing sudut istimewa, yaitu 0, 30 derajat sampai 90 derajat. Dan untuk mengetahui nilai-nilai dari berapa sin 30 derajat berapa, nanti tinggal disesuaikan. Oh, ternyata kalau tiba-tiba ditanya sin dari 30 derajat 1 akar, cos dari 65 derajat 1 akar 2 akar 3, 2 akar 2. Mungkin seperti itu ya. Pertama kita perjelas pemahaman kita, nanti Pak Guru kasih kalian soal. Dia merupakan sudut nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Perhatikan gambar samping. Jika derajat alfa sama dengan 30 derajat, maka segitiga OPI sama dengan 60 derajat. Sehingga segitiga OPI merupakan segitiga sama sisi dengan panjang sisi. OP sama dengan OI dan PQ sama dengan 1, dan PP aksen sama dengan KP aksen sama dengan 1, atau koordinat Y sama dengan 1/2. Nah, kita harus memahami melalui gambar supaya mempermudah kita memahami melalui gambar. Yang pertama yang diketahui pada soal ini, OP, IP, PQ sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menentukan? Kita lihat di kelas ini. Nah, di gambar ini kita fokus di garis yang bentuk ini dan ini ya, untuk siku-siku. Mana garis O terhadap P nilainya 1 dan P O terhadap T nilai juga 1, sehingga garis penjabaran ini dapat 1, dan PP aksen karena nilai dari P aksen kan ini, jadi garisnya sama sisi semua ya. Jika perhatikan gampang dengan sisi sama panjang sisi. Nah, karena dari gambar ini P terhadap setengah kan, tidak sampai ke bawah, jadi nilainya 1/2 kan. Ditanya PP aksen karena gambar juga setengah, jadi dan IP aksen sehingga dari nilai itu diketahui bahwa nilainya 1/2. Kemudian ada menggunakan teorema Pythagoras. Yang ditanya adalah nilai dari OP kuadrat. Nah, OP kuadrat ini diketahui di gambar. O terhadap P berarti sisi apa ini?
sisi miring kan. Kalau sisi miring berarti dia di cos. Dan sisi miring itu sama dengan berarti C kan kalau ditanya. C ya kalau sisi miring. Untuk mencari sisi miring sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat tambah B kuadrat. A tadi apa ini tidak? Dan B sisi samping. Nah dari gambar ini kira-kira kita bisa tidak memahami di mana sisi depannya, mana sisi sampingnya? Kira-kira sisi depannya apa? Sisi depannya itu P per P aksen kan? OP aksen kan, OP pembantuan dikurangi P kurang P aksen pembantuan, dia kan bisa di C berarti A kuadrat sering kan, A kuadrat ditambah bukan kita ini A nya di depan ya, di depan berarti yang dicari itu adalah OP kuadrat ini merupakan sisi samping miring dengan P aksen ini sisi depan. Jadi kita mencari nilai C dari segera dikurangi 1 kuadrat dikurang 1 per 2 pangkat 2. Jadi 1 per 2 3 per 4. Jadi nilai OP atau sisi depannya itu akan 3 per 4 dan 1 per 2 akan 3. Nah, untuk kemudian dari gambar di atas kita bisa langsung menentukan sin-nya itu berapa, cos-nya berapa, dan tan-nya berapa. Dari sin 30 derajat tadi diketahui nilainya 1 per 2 ya, dari nilai bagian depan. Kemudian cos 1 per 2 akan 3, dan sin dari tan kan sin per cos dari depan per miring, sehingga dari masing-masing nilai di atas diketahui bahwa sin-nya sama dengan 1 per 2, cos-nya sama dengan 1 per 2 akan 3, dan tan-nya 1 per 2 akan 3. Kemudian mungkin secara garis besar materinya seperti itu. Selanjutnya ini adalah yang pertama. Kita menentukan nilai perbandingan 45 derajat. Perhatikan gambar samping, jika alfa derajatnya sama dengan 45 derajat, maka segitiga OPD aksen merupakan segitiga sama kaki dengan panjang sisi OP dan P terhadap P aksen, atau X sama dengan Y dengan menggunakan teorem Pythagoras disebut oleh Kuhn. Nah, ini lagi-lagi memberikan satu segitiga di situ dengan sudut yang terbentuk 45 derajat. Kemudian panjang sisi OP dan P aksen sama dengan X sama dengan X sama Y. Jadi kita harus pahami metode gambar O terhadap P dengan X, karena nilai ini merupakan nilai X. Ini X 1 O dan P terhadap P aksen